Misteri Sunan Geseng, murid dari Sunan Kalijaga. Makam Sunan Geseng merupakan salah satu objek wisata religi, objek wisata ziarah di daerah Kabupaten Magelang. Pada bulan Ramadan tahun 2024 digelar acara religius tradisional Malam Selikuran. Di samping ziarah kubur, juga diselenggarakan pengajian akbar dalam rangka haul Sunan Geseng oleh Kiai Haji Nur Hidayatullah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Mubarak Manggisan Wonosobo. Mujahadah Istighosah dipandu oleh Kiai Haji Supar Zainuddin dan Kiai Haji Ahmad Mudasir. Maulid Akbar bersama Said Maulana Syahrir dari Semarang, Gus Syarif dan Gerbag, dan Gus Ali Munabah dari Salatiga. Acara yang diselenggarakan dari tanggal 29 sampai 31 Maret 2024 tahun lalu ini itu dikunjungi ribuan peziarah dari Magelang dan kota-kota lainnya. Sunan Geseng adalah salah seorang mubalik karismatik, murid Sunan Kalijaga yang setia. Bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang dan sekitarnya meyakini bahwa makam Sunan Geseng dengan dua nisan kembar berada di puncak sebuah bukit di kaki Gunung Andong, wilayah Desa Tirto, Kecamatan Gerabag. Di dalam cungkup di makam Sunan Geseng ada sepasang. Kini makam ini dikelilingi kayu berukir sehingga makamnya tidak tampak dari luar. Makam mana yang berisi jenazah Sunan Geseng tak seorang pun yang tahu. Juga juru kuncinya makam Kyai Wonotirto, sesepuh desa itu, berada sebelah barat makam Sunan Geseng. Menurut cerita dari berbagai sumber, Sunan Geseng adalah seorang mubalik asal desa Bedug, Kecamatan Begelen, Kabupaten Purworejo. Dia adalah murid atau santri yang taat dan setia kepada gurunya, yaitu Sunan Kalijogo. Sunan Geseng nama aslinya Ki Cakrajaya, seorang penyadap nira. Karena sangat miskin di desanya, dia juga dijuluki Ki Petung Melarat yang rajin melakoni tirakat dan tapa brata untuk memperdalam ilmu kejawen yang dianutnya. Setiap kali Ki Cakrajaya menyadap nira nderes, dia memanjat pohon kelapa sambil melantunkan tembang yang sekaligus juga sebagai mantra. Kloting klantung wong deres buntute bumbung, apa gelem apa ora. Pada suatu hari ketika dia memanjat pohon kelapa untuk menyadap nira sambil melantunkan tembang itu, di bawah ada seseorang yang menegurnya, "Hai Kisanak, tidak begitu doanya bila mau menyadap nira. Doanya dengan menyebut asma Allah yang Maha Kuasa." Orang yang tidak dikenalnya itu berkata kepadanya, "Bila Kisana akan melakukan sesuatu pekerjaan, awalilah dengan membaca 2 kalimat syahadat dan menyebut asma Allah." Lanjutnya, orang yang belum dikenalnya itu diajak singgah ke rumah Ki Cakrajaya. Di rumahnya, tamu itu meminta izin untuk ikut mencetak setangkep gula Jawa dengan cetakan tempurung kelapa. Sebelum pamit, tamu itu berpesan, "Jangan sekali-kali cetakan gula ini dibuka sebelum saya pergi meninggalkan rumah ini." Ketika sang tamu telah jauh dari rumahnya, dengan rasa ingin tahu, bergegaslah Ki Cakrajaya membuka tempurung cetakan gula Jawa itu, yang ketika dibuka bukan berisi setangkep gula Jawa, tetapi sebongkah emas yang menyilaukan matanya. Tamu itu tentu bukan orang sembarangan, pikir Ki Cakrajaya. Ki Cakrajaya sangat penasaran siapa sebenarnya orang itu. "Aku akan mencari sampai ketemu dan berguru kepadanya." Begitu tekadnya. Dalam mencariannya, Ki Cakrajaya bertemu dengan orang sakti itu di sebuah hutan. Orang yang dicarinya itu tidak lain adalah Sunan Kalijaga yang tengah berkelana menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, bagian tengah sisi selatan. Ki Cakrajaya berniat dan ingin berguru kepada Sunan Kalijaga. Mendengar niat yang tulus Ki Cakrajaya, Sunan Kalijaga bersedia menerimanya sebagai murid.
Pada suatu hari Sunan Kalijaga akan menunaikan ibadah ke Mekah. Dia meminta Ki Cakrajaya untuk menunggu di suatu tempat yang ditandai dengan tancapan tongkat bambunya. Ki Cakrajaya mematuhi perintah Sunan Kalijaga dengan taat dan setia. Dia menunggu di tempat itu sampai Sunan Kalijaga pulang kembali. Ki Cakrajaya ditinggal Sunan Kalijaga selama 17 tahun. Begitu lamanya menunggu, tongkat bambu itu tumbuh dan berkembang menjadi hutan bambu yang lebat, menutupi tempat Ki Cakrajaya duduk menunggu kembalinya sang guru. Ketika Sunan Kalijaga kembali, tempat itu sudah berubah menjadi hutan bambu. Ki Cakrajaya sulit ditemukan. Agar mudah mencari murid setianya itu, Sunan Kalijaga membakar hutan bambu itu, dan tampaklah Ki Cakrajaya di tengah abu rumpun bambu. Dia tidak mati, tetapi badannya hangus, geseng, dan sejak saat itu Sunan Kalijaga memanggil Ki Cakrajaya dengan julukan Geseng. Ki Cakrajaya mengikuti Sunan Kalijaga sampai ke Demak. Ketika para wali mendirikan Masjid Demak, Sunan Kalijaga menyumbangkan sebuah sakha guru atau tiang utama yang dibuat dari tatal sisa-sisa kayu. Tiang tatal itu terlalu panjang dan dipotong. Potongan tiang tatal itu diberikan kepada Sunan Geseng untuk dibawa ke kampung halamannya, Bagelen. Sunan Geseng berpamitan kepada Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam di daerah asalnya sambil memberikan potongan tiang tatal. Sunan Kalijaga berpesan kepada Sunan Geseng, "Janganlah kau berhenti berjalan bila membawa potongan tiang tatal ini, tetapi bila kamu lelah dan terpaksa berhenti, maka disitulah kamu harus mendirikan masjid dan pesantren." Dengan memegang teguh pesan sang guru, Sunan Geseng berpamitan untuk pulang ke desa asalnya, Bagelen, Purworejo. Namun ketika sampai di kaki Gunung Andong, desa Kleteran, Grabag, di wilayah Magelang, karena sangat kelelahan, Sunan Geseng berhenti dan meletakkan potongan tiang tatal itu, dan di desa inilah Sunan Geseng kemudian mendirikan sebuah masjid dan pondok pesantren. Sampai kini masjid dan pesantren itu masih ada dengan nama Pondok Pesantren Sunan Geseng. Semasa hidupnya, Sunan Geseng lebih sering berada di desa Tirto, tetangga desa Kleteran yang berada di kaki Gunung Andong. Ulama ini oleh sesepuh desa itu, Ki Wonotirto, dianggap sebagai anaknya. Masyarakat desa Tirto juga sangat menghormati Sunan Geseng sebagai mubalik karismatik yang sangat disegani. Ketika Sunan Geseng wafat di desa Kleteran, masyarakat desa Tirto ingin memakamkan di desanya, tetapi warga Kleteran juga bermaksud sama, maka terjadilah perebutan jenazah Sunan Geseng. Karena warga dari dua desa itu sama gigihnya dalam mempertahankan maksudnya. Dikisahkan ketika jenazah Sunan Geseng disemayamkan di Kleteran dan dijaga sangat ketat, orang tidak diambil. Tirto, Ki Wonotirto dengan kesaktiannya mengubah dirinya menjadi seekor kucing dan menyelinap masuk ke ruang persemayaman jenazah Sunan Geseng. Jenazah itu oleh Ki Wonotirto dicipta menjadi seekor tikus dan digondolnya. Ketika warga Kleteran mengetahui jenazah itu musnah, mereka yakin jenazah Sunan Geseng diambil warga desa Tirto. Kemudian mereka mengejarnya ke desa Tirto. Ketika warga Kleteran sampai di desa Tirto, jenazah Sunan Geseng sudah selesai dimakamkan. Pemakamannya disiasati dengan membuat dua makam yang kembar. Ki Wonotirto memperbolehkan orang-orang dari Kleteran untuk menggali makam itu dan janji hanya memilih salah satu makam yang boleh digali. Bila dalam penggalian itu mereka tidak menemukan jenazah Sunan Geseng, mereka harus rela Sunan Geseng dimakamkan di desa Tirto. Namun
penggalian salah satu makam yang dipilihnya, mereka tidak menemukan jenazah Sunan Geseng. Warga Kleteran mengakui kekalahannya dan rela jenazah Sunan Geseng dimakamkan di desa Tirtosa sesuai janji mereka.